Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Pemirsa yang budiman rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Wa qala ta'ala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Pemirsa yang budiman rahimakumullah, ada dua kenikmatan yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kenikmatan yang pertama itu adalah ni'matul ijad. Artinya nikmat berupa terwujudnya kita, terlahirnya kita di alam dunia ini. Dengan kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh kedua orang tua kita, kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan bisa mengenal Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa mengenal agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kedua adalah ni'matul imdad. Artinya kenikmatan yang berupa pasokan atau supply dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang sudah terwujud. Pasokan itu bisa berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua itu adalah berupa agama. Ini adalah merupakan salah satu pasokan yang luar biasa, merupakan kenikmatan yang luar biasa yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kalau kita berbicara tentang agama, maka agama dan tuntunannya itu sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian melalui kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu adalah kitab samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Al-Qur'an sebenarnya sudah ada di Lauh Mahfuz jauh sebelum Al-Qur'an itu diturunkan. Tapi momentum yang paling tepat dalam pandangan Allah itu adalah pada saat munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemunculnya Nabi Muhammad dan turunnya Al-Quran itu adalah dua hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama itu. Al-Quran ini adalah merupakan kitab hidayah, tapi sekaligus juga menjadi kitab kemukjizatan. Berbeda dengan kitab-kitab yang samawi yang masa lalu hanya berfungsi untuk hidayah saja. Nah, karena ini adalah merupakan kenikmatan yang besar, kenikmatan rohani, maka itu merupakan satu kenikmatan yang luar biasa sekali. Karena dengan Al-Quran kita bisa tahu siapa itu Allah, apa itu agama Islam, apa itu surga, neraka, dan kita bisa tahu tentang arti hidup, dan kita bisa tahu juga tentang kemana kita setelahnya kita itu hidup. Dan yang lebih spesifik lagi, Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang punya konten yang berbeda-beda, konten yang berwarna-warna. Sebagaimana tadi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam", mempunyai unsur hidayah. Yang kedua itu adalah mau'izah, menjadi nasihat-nasihat bagi kita sekalian. Kemudian yang ketiganya itu adalah rahmah, curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yang berikutnya adalah syifaa'ul lima fis sudur, yang menjadi obat dari segala penyakit hati, baik yang berupa kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, kesombongan, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Di samping itu, Al-Qur'an juga merupakan kitab mubarak. Mubarak artinya yang banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya itu menetap kepada apa yang diberkahi itu.
Masyaallah hadirin rahimakumullah, sumber daripada keberkahan itu adalah Allah itu sendiri. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil, yaitu Maha suci Allah, ya, melimpah kebaikannya yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pemirsa yang beriman rahimakumullah, jika keberkahan itu berasal dari Allah, maka Allah akan melimpahkan keberkahan itu kepada sesuatu yang diingini, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala keberkahan itu hinggap pada umur, maka umur itu menjadi berkah. Umurnya mungkin tidak begitu panjang, tapi membawa kebaikan yang banyak sekali kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Apabila keberkahan itu hinggap pada ilmu, maka ilmunya itu walaupun sedikit, mungkin relatif sedikit, tapi masyarakat merasa mendapatkan ilmu yang dilimpahkan ataupun ditransfer dari seorang guru, seorang kiai, seorang ulama kepada para orang-orang yang ada di desanya itu. Kalau keberkahan itu hinggap pada tempat, maka tempat itu menjadi berkah. Seperti Masjidil Haram, Allah berfirman, Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Betapa banyaknya limpahan rahmat Allah, keberkahan yang ada pada Masjidil Haram, dengan banyaknya orang yang datang ke sana itu untuk beribadah dan mendapatkan keberkahan dari Ka'bah. Begitu juga Masjidil Aqsa, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Keberkahan Masjidil Aqsa adalah karena banyaknya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama anbiya Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel. Nabi Ibrahim ada di sana, Nabi Yakub ada di sana, yang Palestina, Syam dan sekitarnya. Begitu juga Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itu adanya di sana. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberkahan Al-Quran. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Nah, sekarang bagaimana sih letak keberkahan Al-Quran? Keberkahan Al-Quran itu ya bersifat lebih banyak, bersifat maknawiyahnya, bersifat ruhaniyahnya itu. Siapa orangnya yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, aktif hidupnya itu bersama dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang selalu selalu bersama dengan Al-Quran Al-Karim, selalu berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, maka kebaikan Allah itu akan muncul pada diri seseorang itu dalam berbagai macam bentuknya itu. Baik, kita lihat misalnya Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah modal cintaan kita kepada Al-Quran saja itu merupakan salah satu bentuk keberkahan Al-Quran. Al-mar'u ma'aman ahabba, kata Nabi, orang itu bersama dengan apa yang dia cintainya itu. Kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba, orang akan bersama dengan yang dicintainya. Apabila yang dicintai oleh dia itu adalah Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada dirinya sendiri. Maka orang yang mencintai Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat misalnya membolak-balik mushaf, melihat mushaf saja merupakan satu bentuk ibadah. Mendengarkan bacaan Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah. Membaca Al-Quran itu merupakan salah satu sebaik-baiknya ibadah. Membaca satu huruf dari Al-Quran akan diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bagaimana jadinya kalau orang itu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, jumlah hurufnya sekitar 321.000, dan 323.000, dikalikan dengan 10
pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang. Betapa banyaknya keberkahan-keberkahan itu. Apalagi kalau seandainya orang itu membaca Al-Quran dan bersama-sama dengan keluarganya, bersama dengan masyarakatnya, dengan orang kampung, maka rahmat Allah itu akan tercurahkan dari langit. Bukankah Nabi telah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Siapapun orangnya berkumpul dalam satu tempat membaca Al-Quran, mendaras ataupun mengkaji Al-Quran, maka ketenangan akan sampai kepada mereka, rahmat Allah akan tercurah kepada mereka. Kemudian para malaikat akan bergabung bersama dengan mereka, dan Allah itu akan mencatat mereka menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka marilah kita bersama-sama berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai macam bentuknya. Kecintaan kita Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran dari semua sisinya, membacanya dan mengerti terjemahnya, mengerti artinya. Mari kita bersama-sama mengajak kepada keluarga kita untuk terbebas dari buta aksara Al-Quran, dan setelahnya itu bisa naik pada jenjang yang lebih tinggi lagi, artinya mengerti tentang isi kandungan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pegangan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran akan menyertai kita pada waktu kita tidak lagi berada di dunia, di kubur. Di alam kubur kita akan diterangi oleh Al-Quran, dan Al-Quran akan menyapa kita, kemudian Al-Quran akan membawa kita sampai di alam mahsyar, dan kemudian membawa kita sampai kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.